Jadi kami dari kelompok 4 akan menampilkan video dengan tema eksperimen sederhana mengenai faktor penghambat dan pemacu penyerapan zat gizi dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Banyak dari kita menganggap bahwa hidup sehat itu cukup dengan makanan-makanan bergizi saja. Kita makan sayur, kita minum suplemen, kita menganggap bahwa tubuh akan secara otomatis akan sehat. Tapi kenyataannya di dalam tubuh kita mempunyai mekanisme yang sangat kompleks di dalam saluran pencernaan kita. Nah, di sana terjadi fenomena yang namanya interaksi zat gizi. Yang sederhananya itu merupakan kondisi di mana satu zat gizi bertemu dengan zat gizi lainnya dan saling memengaruhi. Nah, interaksi zat gizi itu berakhir dengan dua cara. Yang pertama itu ada enhancer atau pemacu, yang dimana zat mengikat nutrisi lain agar lebih mudah diserap. Dan yang kedua itu adalah inhibitor atau penghambat, di mana zat mengikat nutrisi lain sehingga gagal untuk diserap di dalam. Minum teh setelah makan memang nikmat, tapi tahukah teman-teman, ini bisa menjadi bumerang untuk kesehatan teman-teman loh. Nah, masalahnya bukan pada makanannya, tetapi pada proses penyerapannya. Nah, hari ini kelompok kami akan melakukan eksperimen kimia sederhana dengan menggunakan kapsul yang tinggi kandungan zat besi, yaitu sangobion, untuk melihat apa yang terjadi di dalam perut kita saat zat besi tersebut itu bertemu dengan teh versus bertemu dengan vitamin. Nah, apakah teman-teman siap untuk melihat nutrisinya teman-teman tertutup atau terbuka? Baik, di sini kita akan masuk dalam percobaan yang pertama, yaitu faktor penghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, di sini teman-teman, kami sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama teh, zat besi, 2 gelas bening yang berbeda, dan sendok. Zat besi yang kami gunakan ini dalam bentuk kapsul, yaitu obat sangobion. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan yang pertama, yaitu inhibitor. Langkah-langkah pertama, siapkan kedua gelas bening, kemudian kedua gelas bening tersebut diisi dengan teh. Gelas pertama digunakan sebagai perbandingan dan gelas yang kedua akan dicampurkan dengan obat berzat besi tinggi, yaitu sangobion. Kemudian sangobion dimasukkan ke dalam teh lalu dilarutkan. Nah, jadi di sini kita akan lihat perbedaannya. Nah teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan tahap pertama, pencampuran bubuk sangobion dengan larutan air teh menghasilkan perubahan fisik yang sangat kontraks, di mana warna larutan berubah menjadi hitam pekat dan cenderung keruh. Hal ini membuktikan terjadi reaksi kimia antara zat besi yang terkandung dalam sangobion dengan tannin dan kovalin yang terkandung dalam air teh, membentuk ikatan besi tanat yang tidak terlarut. Nah, secara fisiologis, perubahan warna menjadi hitam ini membuktikan bahwa zat besi telah terikat dengan inhibitor. Sehingga jika ini terjadi dalam saluran pencernaan, zat besi tidak akan bisa diserap oleh mukosa usus sehingga tidak nanti dibuang melalui ekskresi. Percobaan yang kedua yaitu faktor pemacu dalam penyerapan zat besi dalam tubuh. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan dalam eksperimen ini berupa 2 wadah gelas kosong dan 1 sendok makan. Lalu bahan berupa zat besi dalam bentuk obat sangobion. Lalu yang kedua vitamin C dalam bentuk minuman UC 1000 lemon. Selanjutnya kita masuk ke prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan percobaan yang kedua. Yang pertama, terlebih dahulu kita menyediakan 2 wadah gelas kosong. Setelah menyediakan, kita tuangkan cairan vitamin C
Di sini kami gunakan cairan vitamin UC 1000 Lemon. Setelah kita tuangkan kedua wadah masing-masing, selanjutnya kita ambil satu kapsul sangobion sebagai zat besi tinggi, lalu kita tuang ke dalam salah satu campuran. Setelah kita masukkan, kita aduk hingga 1 menit. Setelah diaduk 1 menit, lalu kita amati bagaimana perbedaan warna dari kedua campuran tersebut. Jadi, hasil eksperimen pada tahap yang kedua, penggunaan UC 1000 Lemon yang mengandung vitamin C menunjukkan hasil yang lebih stabil. Larutan tidak berubah menjadi hitam, melainkan hanya sedikit kecoklatan dan tetap jernih. Hal ini menandakan bahwa zat besi tetap dalam bentuk fero yang mudah diserap. Vitamin C berperan untuk mencegah oksidasi dan meningkatkan penyerapan zat besi. Dengan demikian, vitamin C terbukti membantu menjaga bioavailabilitas zat besi agar tetap optimal. Jadi kesimpulannya adalah penyerapan zat besi dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi secara bersamaan. Teh menghambat penyerapan karena mengandung tanin yang sulit diserap oleh tubuh. Sedangkan vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Hal ini terbukti dari hasil eksperimen yang menunjukkan perbedaan reaksi antara teh dan vitamin C saat dicampur dengan zat besi. Sekian video eksperimen dari kami. Terima kasih.